Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita kincennya. Seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Ya, oke lanjutkan saja ceritanya. Bab 4703, sampai bab 4704, Tuan Jiang berkata dengan marah, "Melihat penampilanmu yang masam dan kejam, kamu telah merebut posisi Maosan, kamu masih sangat bangga dengan rumah pedang, bukan? Rumah Sword Saint kami tegak, dan kami tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati ratusan keluarga seni bela diri. Kami selalu berjuang untuk keselamatan miliaran orang dari ratusan keluarga seni bela diri. Mari kita bicara lebih sedikit." Hongmu menunggu beberapa ratus anggota dewan mengerutkan kening. Menunggu beberapa kepala aula datang dan melihat, tidak ada yang akan merasa tidak nyaman. Maosan tergantung padamu. Kali ini, 8 sekte membahas bahwa jika Maosan tidak dapat mencapai hasil yang lebih baik dan menjadi terkenal, itu akan menarik lebih banyak jenius dan monster untuk bergabung. Seiring berjalannya waktu, jarak antara Maosan dan Daoseng Mansion akan semakin lebar. Kali ini, sebanyak 512 murid dari Maosan berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Namun, jumlah murid yang berpartisipasi dalam diskusi Dao di rumah Daoseng sekitar 3 kali lipat dari Maosan. Jumlah orang tentu bukan itu intinya, tetapi masalahnya adalah bahwa kekuatan keseluruhan murid-murid Saber Saint Mansion sama sekali tidak lebih lemah dari murid-murid Maosan, dan bahkan lebih buruk dari itu. Ini adalah reputasi yang diciptakan oleh Sword Saint Mansion sebagai salah satu dari 8 sekte, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak jenius dan monster untuk bergabung. Itu juga alasan mengapa 8 klan dan 4 klan menjadi semakin kuat selama bertahun-tahun, dan jarak dengan dunia sekte lainnya semakin lebar. Orang tua, aku benar-benar tidak dapat memahami wajah kelompok orang suci pedang ini. Ketika saatnya tiba, Gupingan akan menjadi yang teratas dalam daftar 8 sekte Taoisme. Mari kita lihat apakah mereka masih sombong. Tuan Jiang berkata kepada kepala Yuan Ning, yang pernah mendapatkan kekuatan. Penampilannya sangat tidak bahagia. Tapi suara Tuan Jiang tidak menahan diri, kemudian menyebar ke telinga kepala Yuan Ning. Dia tidak hanya terkekeh, kecuali Gupingan, siapa lagi yang bisa melihat seluruh gunung Maosan? Di Senmen, ya Tuhan, saya menemukan orang yang menembak dan membunuh Patriark Klan Dansin, dan Patriark Dansin adalah Master Aula ke-7 Bai Jiatang. Apakah kami ingin membantu Klan Dansin di sebuah pavilion yang elegan? Master Sekte dari Kaisar Dewa Sekte, Sanji Sengjun, duduk di atas tahta, memancarkan pencegahan yang tak terbatas. Selanjutnya, ada Gai Wutian dan sesepuh teokratis lainnya. Penatua biasa Kaisar Senmen tampaknya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah wanita dengan mata musim gugur dan pinggang ramping serta pria heroik dengan alis pedang dan mata bintang. Pria dan wanita itu terlihat sangat muda, dan mereka adalah Dewi Malam saat ini, Yu Qingqing, dan putra hari ini, Zhen Xiaotian. 8 sekte membahas Taoisme, yang merupakan acara besar untuk semua seni bela diri dan ratusan sekolah. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Senmen. Itu mungkin, tapi itu tidak perlu. Suara Sanji Sengjun dipenuhi dengan medan kekuatan khusus, yang membuat orang merinding. Bai Jiatang pasti sudah memasang jaring di sekitar klan Dansin. Bagaimanapun, para murid yang berpartisipasi dalam diskusi 8 sekte adalah harapan mereka, dan klan Dansin akan segera menjadi zona hukuman mati ketiga. Tabu itu jelas terorganisir. Untuk mendukung klan Dansin, Kaisar Senmen pasti akan membayar mahal. Lagi pula, jika Bai Jiatang bahkan tidak bisa menjamin keselamatan para murid yang berpartisipasi dalam 8 sekolah wacana, juga sangat tidak mungkin untuk berani memilih klan Dansin sebagai tempat 8 sekte untuk membahas Taoisme. Tentu saja, jika Kaisar Senmen bertarung mati-matian, ia mungkin bisa memasuki klan Dansin dan membunuh murid Lundao. Namun, jelas bukan kesepakatan yang berharga bagi seluruh di Senmen untuk berjuang sampai mati demi klan Dansin. Sebaliknya, saat ini, perhatian Bai Jiatang tertuju pada 8 sekolah,
Mereka sedang mempersiapkan pertempuran keberuntungan dalam 100 tahun. Kita harus melakukan hal yang sama. Sanji Sengjun berhenti dan menatap Gai Wutian. Kamu membuat kesalahan dengan merampok akar spiritual Ibu Baptis Maosan. Pohon Yulian, apakah kamu menemukan bahwa pohon Yulian rusak atau hilang? Pohon teratai keinginan cukup utuh. Sanji Sengjun mengangguk. Dalam pertempuran keberuntungan, apa yang diperjuangkan adalah keberuntungan, dan akar spiritual Dewi bukanlah keberuntungan. Yu Qingqing, Zhen Xiaotian, saya akan menyerahkan masalah ini kepada kalian berdua. Pastikan untuk mengambil kembali pohon teratai. Iya. Ketua Sekte, Yu Qingqing dan Zhen Xiaotian saling memandang dan menanggapi satu demi satu. Di mana Maosan? Yu Qingqing mengajukan satu pertanyaan lagi, menyiratkan sesuatu. Sanji Sengjun mengerti dan melambaikan tangannya, tidak ada yang tertinggal. Pada saat yang sama, selalu perhatikan pergerakan 8 klan dan 4 klan. Jika ada kesempatan dan pegang, segera tembak dan bunuh mereka semua. Sanji Sengjun berkata lagi, jika dia bisa sangat merusak 8 sekte dan 4 klan sebelum pertempuran peruntungan, dia pasti akan lebih percaya diri untuk memenangkan perang ini. Wow, Qin Chen dengan kasar diusir oleh susunan teleportasi titik tetap. Stabilkan sosok Anda di udara. Qin Chen melihat ke bawah. Di depannya ada pegunungan yang terus-menerus, dan warnanya merah menyala. Memancarkan nafas yang panas, sehingga sulit bernafas. Tanahnya penuh dengan batu api. Sepertinya ini adalah klan Danshin. Qin Chen telah membiasakan diri dengan bahan-bahan dari berbagai ras kaisar dan dewa, dan segera membuat keputusan di benaknya. Banyak informasi dengan cepat muncul di benak saya. Jika Anda ingin menyebutkan klan Danshin, Anda harus menyebutkan 4 harta karun klan Danshin. 1. Dan Furnace Fire Peak. Orang Danshin memuja hati sebagai pil dewa, jadi mereka secara alami tertarik dan berspesialisasi dalam alkimia. Puncak api tungku pil ini berisi banyak jenis api aneh langit dan bumi, air aneh, guntur aneh, dan sebagainya. Alkimia tidak terbatas pada Kyuo, Kilei, dan Kishui. Termasuk tanah yang aneh, pil bahkan bisa tumbuh dari tanah. Kedua, danau yang danau ini berisi ikan dan serangga yang ajaib dan tak tertandingi yang hanya dibiarkan di danau Yangdan. Dikatakan bahwa ikan dan serangga pemulih alkimia adalah tonik yang bagus bagi orang Danshin untuk mengolah pil jantung. Saya tidak tahu apa efeknya pada orang suci biasa. Ketiga, tempat pil itu dikuburkan. Tempat ini adalah tempat jatuhnya nenek moyang klan Danshin, dan pasti ada banyak harta dan dewa yang terkubur di dalamnya. Keempat, Tiadao, ini adalah tempat paling berbahaya bagi klan Danshin. Ada banyak zaman kuno yang tersisa, yaitu kejahatan yang tersisa dari zaman kuno. Tapi itu juga menyimpan banyak peluang. Bahkan hingga saat ini, masih ada misteri di Tiadao yang belum tergali. Dikatakan bahwa dulu ada harta suci bawaan dan seni suci surgawi, yang keduanya diperoleh suku Danshin dari Tiadao. Aku seharusnya berada di pil Furnace Huofeng sekarang. Qin Chen melihat ke depan, dan ada gunung berapi terus-menerus yang melepaskan panas berintensitas tinggi, yang membuat Suzaku Blue Flame di God Swallowing Crystal melompat dengan sangat. 4 harta karun klan Danshin menciptakan klan Danshin saat ini, perlu menginjakan kaki di sana. Sekarang setelah kita mendarat di puncak tungku pil, kita harus mulai dari sini. Huo, ini adalah kesempatan bagus bagi Suzaku Lanyan untuk naik ke peringkat pertama kelas dunia. Begitu Suzaku Lanyan dipromosikan ke kelas dunia, kekuatan tempur Qin Chen pasti akan meningkat pesat. Qin Chen melirik daftar 8 aliran pemikiran di ruang mata suci. Saat ini, batas waktu 1 bulan untuk 8 sekolah diskusi baru saja dimulai. 1000 posisi dalam daftar 8 mazhab wacana, hampir semuanya telah terisi. Tentu saja, menempati posisi saat ini tidak berarti seseorang dapat menduduki posisi sebulan kemudian. Tapi itu cukup untuk membuktikan betapa kuatnya kebangkitan 8 aliran pemikiran. Qin Chen membuka papan pesan suci. Wilayah suku Danshin sangat besar. Dia akan bertanya kepada yang lain di mana mereka berada.
Tetapi kemudian diketahui bahwa kolom berita suci sama sekali tidak tersedia. Perisai matriks, Chen memikirkan kemungkinan. Dia bahkan merasa Bai Jiatang melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, jika semua orang tetap bersatu, akan sulit untuk menonjolkan kemampuan individu. Hanya dengan bertarung sendirian Anda dapat menunjukkan gaya pribadi Anda. Swoosh seperti embusan angin, Qin Chen bergegas menuju Pil Furnace Huo Peak. Puncak api Tungku Pil bukanlah puncak api, tetapi pegunungan yang terdiri dari berbagai jenis puncak api. Setiap puncak api seperti Tungku Pil, yang kurang lebih mengandung roh aneh dari langit dan bumi. Pil Furnace Peak di depan Qin Chen tingginya puluhan ribu meter. Sulit bagi orang awam untuk melihat puncak gunung. Qin Chen melihat bahwa di puncak gunung saat ini, cairan panas merah menyala yang lebih panas dari magma terus menyembur keluar. Jelas, setidaknya harus ada satu api aneh di puncak api Tungku Pil ini. Hanya saja Qin Chen belum menunggu sampai dia memasuki Pil Stove Fire Peak. Ada beberapa prajurit dari suku Dansin yang datang dari puncak api Tungku dan dengan cepat, dan mereka jelas siap untuk menyergap Qin Chen sejak lama. Dan bagaimana mungkin Qin Chen, yang selalu sensitif, tidak menyadarinya? Di antara orang-orang Dansin ini, dua di antaranya sebenarnya berada di ranah orang suci kecil. Ini membuat Qin Chen merasakan kesenjangan antara ras peringkat teratas dan ras terakhir. Di antara 30 ras Kaisar Dewa 100 klan berikutnya, Xiao Sheng adalah elit dan penguasa mutlak, bahkan kepala klan. Namun di klan Dansin, mereka bisa bertemu dengan santai. Inilah celahnya, boom. Bayangan seperti matahari meletus di atas kepala para prajurit klan Dansin ini, membuat aura mereka langsung berlipat ganda ke puncak. Ini adalah bayangan Dewa Matahari yang Sinmai. Qin Chen mengidentifikasi identitas mereka berdasarkan informasi tersebut. Zhu Sinmai, Yang Sinmai, Tianhe Sinmai. Para pejuang suku Dansin di setiap nadi memiliki dewa garis keturunan khusus. Bayangan Dewa Matahari persis seperti karakteristik Yang Sinmai. Selain itu, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa para prajurit suku Dansin di depannya memiliki ciri khas mereka sendiri. Di antara mereka, jelas ada 3 yang sangat agresif, dan 2 lainnya bersinar dengan semburan cahaya hitam, jelas beracun. Ramuan jantung, 5 efek magis benar-benar aneh. Sebuah pikiran melintas di benak Qin Chen. Saat dia mengangkat telapak tangannya dan langsung menekannya, dia membunuh prajurit klan Dansin yang telah merencanakan untuk berburu dan membunuh Qin Chen di tempat. Setelah merobek pola dewa kaisar mereka, Qin Chen menempelkannya ke lencana awal yang dikenakan di pinggangnya. Masukkan 1000 teratas dalam 8 sekte diskusi, dan tanda awalnya akan cerah. Pada saat ini, Qin Chen memperoleh 29.000 poin pahala suci, dan tanda awal segera berkilau. Peringkat 940 dalam daftar 8 sekte Taoisme, hanya membutuhkan 1000 poin pahala suci untuk mengungguli yang sebelumnya. Yang benar-benar sengit berada di garis depan. Qin Chen tidak terlalu memperhatikan peringkatnya saat ini di 8 sekolah wacana. Sebelum mencapai 100 teratas, tidak perlu terlalu memperhatikan. Di antara klan Dansin, selain Patriark, 5 tetua adalah yang terkuat, diikuti oleh Zhu Sinmai, Yang Sinmai, dan kepala utama dan wakil Tianhe Sinmai. Para wanita, ada orang bijak kecil di antara mereka, jika mereka adalah tetua. Dan wakil master, master pembuluh darah dan tetua klan Dansin, mereka pasti Zhongsheng atau bahkan orang bijak. Qin Chen mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Saudara ini, seorang pria berwajah lebar melihat Qin Chen membunuh prajurit klan Dansin tadi. Dia datang ke arah Qin Chen, dan melirik tanda terang di pinggang Qin Chen dari sudut matanya. Jubah Tao ikoniknya membuat mata Qin Chen membeku. Murid dari Sekte 4 Musim, ada murid dari berbagai sekte dan keluarga aristokrat mengikuti di belakangnya. Yang mengejutkan Qin Chen adalah, dia juga melihat seorang kenalan, Dai Qilan. Biografi sebenarnya dari Sekte 4 Musim lain kali, Si Guangrui. Ini adalah Dai Qilan di daftar kecantikan Yuji, Si. Guangrui tidak hanya memperkenalkan dirinya, tetapi juga mengeluarkan Dai Qilan,
Lagi pula, daftar kecantikan Yuji jauh lebih banyak terkenal dari dia. Tapi Qin Chen menyadarinya, sikap Si Guangrui dan Dai Qilan tampak sedikit akrab. Dia ingat bahwa Dai Qilan dan Zhao Zicheng, seorang murid dari sekte luar, dapat bergaul dengan baik di alam rahasia musim dingin. Memeluk paha Si Guangrui sekarang tampaknya bisa dibenarkan. Bagaimanapun, Qin Chen bisa melihat, Si Guangrui adalah Zhongzheng peringkat kedua. Saat ini, sekelompok orang ini, termasuk Dai Qilan, dipimpin olehnya. The Great Sage adalah sikap mutlak dari 8 doktrin. Dan Zhongzheng adalah kekuatan utama dalam diskusi tentang 8 sekolah ini. Lagi pula, orang bijak yang hebat jarang ada, dan orang bijak kecil sulit bersaing. Si Guangrui melihat Qin Chen membunuh prajurit klan Dansin tadi, termasuk 2 orang suci kecil. Melihat cahaya terang papan nama Qin Chen, dia pasti sudah menjadi sosok dalam daftar 8 sekolah wacana. Dia menyadari kekuatan luar biasa Qin Chen. Jadi dia datang ke sini untuk mengenalnya. Hanya saja Qin Chen menggunakan teknik transformasi Qi menelan dewa. Jadi Si Guangrui tidak tahu apa kekuatan Qin Chen saat pertama kali. Tapi dia tidak menyadarinya. Dai Qilan di sebelahnya, betapa jeleknya wajah itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Qin Chen ketika dia pertama kali tiba. Secara khusus, Si Guangrui secara khusus memperkenalkannya. Ini memberinya dorongan untuk menamparkan wajah Si Guangrui. Si Guangrui melanjutkan, mari kita jelajahi ke dalam puncak api tungku alkimia ini. Ada emas api luar biasa, yang merupakan bahan yang sangat langka, yang dapat digunakan untuk alkimia, alat pemurnian, dan jimat pemurnian. Tapi juga ada beberapa orang kuat dari klan Dansin, tapi saya lebih pintar dan saya tidak ditemukan oleh mereka. Mengapa kita tidak bergabung dan membagi emas api langka di dalam? Qin Chen mengerutkan kening. Emas halus api yang aneh ini benar-benar yang dia butuhkan. Tepatnya, Suzaku Lanyan membutuhkannya. Selain digunakan sebagai alchemy refiner, Qiwo Jingjin juga memiliki tujuan lain, yaitu dapat mengevolusikan Qiwo. Namun, Qiwo Jingjin tidak akan lahir tanpa alasan. Mungkin ada Qiwo yang sangat kuat di puncak api tungku pil ini. Qin Chen diam-diam menebak di dalam hatinya, dan bertemu dengan mata penuh harap Si Guangrui. Tidak perlu, aku suka berjalan sendiri. Dengan kekuatan Qin Chen, mengapa dia harus bekerja sama dengan mereka? Ketika saatnya tiba, dia harus mengukir Qiwo Jingjin. Si Guangrui tidak berharap Qin Chen menolak. Dia terkejut, melihat Qin Chen berjalan sendirian ke pil Furnace Huo Peak. Ekspresi Si Guangrui menjadi gelap. Menurut penilaianku, setidaknya ada 2 orang bijak dari klan Dansin di sini. Bahkan aku, orang bijak tingkat 2, tidak berani masuk dengan hati-hati, ingin menelan emas api langka sendirian bersambung.